Halo guys, kembali lagi bersama Mamang. Kali ini Mamang akan membahas film drama komedi Filipina. Tapi sebelum lanjut, alangkah lebih baiknya untuk like dan subrek channel Mamang. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan biar Mamang makin semangat terus untuk upload konten-konten film menarik lainnya. Dahlah daripada banyak bacrot, langsung saja kita ke alur ceritanya cekibrot. Di awal film kita diperlihatkan dengan pasangan kekasih yang baru selesai adu mekanik, si pria bernama Mio, dan si wanita bernama April. April terlihat seperti kurang puas dengan servis yang diberikan Mio, bahkan saat Mio akan pulang April masih mencoba merayu, untuk mengajak satu ronde lagi, namun Mio yang sudah lemas akhirnya pergi dari sana. Lalu keesokan harinya, Mio yang bekerja sebagai resepsionis hotel sedang berbincang dengan temannya yang bernama Orson. Mereka berdua sedang membahas tentang sosok April si wanita yang tak pernah puas dalam adu mekanik. Lalu saat mereka berdua sedang nge-gym, mereka terlihat sedang curhat, dan tak lama kemudian Mio dipanggil oleh atasan atau bosnya bernama Tony. Ini orangnya. Tujuan si bos memanggilnya adalah untuk merekomendasikan Mio sebagai supervisor di hotel tersebut, karena supervisor lama akan dipindah tugaskan ke hotel yang lain. Mendengar hal itu, Mio sangat senang dan mengucapkan terima kasih. Ia juga mengatakan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan bosnya, namun si bos mengatakan bahwa ini baru rekomendasi saja, dan keputusan akhir tetap ada di tangan Bu Bianca. Si bos juga mengatakan jangan sampai Mio berbuat bodoh dan tidak sopan kepada Bu Bianca, karena jika sampai hal itu dilakukan, jangan harap jika Mio mendapatkan jabatan baru tersebut. Singkat waktu, Mio melihat seorang wanita yang tidak asing dengannya, kemudian Mio menghampiri wanita tersebut, lalu mereka saling menanyakan kabar satu sama lain. Ternyata wanita ini bernama Ivy, ternyata Ivy ini teman masa kecil Mio, sekaligus pernah berpacaran. Saat mereka sedang berbincang, mereka didatangi Orson. Mio mengenalkan Orson pada Ivy, lalu Orson menyuruh Mio untuk kembali ke tempat kerjanya, karena ditakutkan Bu Bianca akan marah jika melihat mereka ada di sini. Lalu tak lama Ivy juga memutuskan untuk pamit pergi. Lalu sesaat kemudian, Mio curhat kepada Orson bahwa Ivy adalah cinta pertamanya. Mio terlihat sangat senang bisa bertemu kembali dengan Ivy setelah 12 tahun. Lalu Orson mengatakan jika mungkin saja Ivy sekarang sudah punya pasangan. Mendengar hal itu Mio pun memanggil seseorang bernama Errol, untuk menanyakan tentang Ivy. Errol yang cukup tahu dengan sosok Ivy, mengatakan jika Ivy ini seorang wanita simpanan. Errol juga memberitahukan pada Mio dan mengajaknya untuk menunjukkan CCTV hotel, dan terlihat Ivy masuk ke sebuah kamar khusus yang sering dipakai untuk gabrut. Lalu Mio yang tak percaya dengan hal itu pun berniat masuk ke kamar itu, untuk memastikan bahwa semua itu tidak benar. Mio masuk ke dalam kamar tersebut dan memeriksa semuanya, kemudian di sana Mio hanya menemukan barang milik Ivy yang tertinggal. Saat itulah kedua temannya memanggil Mio lewat HT, jika Ivy akan kembali ke kamar tersebut. Mendengar hal itu, Mio pun panik sampai akhirnya dia pun bersembunyi. Terlihat Ivy di sana seperti mencari sesuatu. Tak lama Bu Bianca datang. Bu Bianca berniat membantu Ivy untuk mencari barangnya yang tertinggal. Bu Bianca ini pemilik atau CEO hotel tempat Mio bekerja. Saat Ivy akan naik ke tangga, saat barang tersebut ditemukan, mereka pun langsung berciuman dan adu gesek yang tentunya harus saya sensor. Ternyata mereka berdua memiliki hubungan terlarang. Hal itu pun dilihat langsung oleh Mio. Lalu setelah itu, Mio bertemu dengan Ivy. Ivy yang melihat Mio hanya diam saja, menanyakan ada apa dengannya, namun Mio mengatakan bahwa dia baik-baik saja, namun di dalam hatinya ia masih tidak bisa percaya dengan apa yang telah ia lihat. Lalu saat mereka akan pulang, Mio bertanya pada Ivy apakah dia sudah memiliki pasangan. Ivy menjawab bahwa dia belum punya pasangan. Kemudian saat Ivy bertanya sebaliknya, Mio mengatakan bahwa dia baru saja putus. Mio juga mengatakan bahwa dirinya bertekad akan serius apabila sudah kembali menemukan pasangan.
Lalu di malam harinya, mereka sedang teleponan saling curhat dan membahas soal keluarga masing-masing, yang mana kedua orang tuanya sama-sama ingin agar anaknya segera menikah. Lalu tak lama kemudian saat sedang video call, Mio dikejutkan dengan kedatangan mantannya kemudian melakukan ini. Let's make a family. Mio yang tidak tergoda kemudian mengusir April keluar dari rumahnya. Lalu teleponnya pun mati. Lalu di keesokan harinya, Mio mendatangi Ivy dan menjelaskan tentang kejadian semalam. Ivy yang tak marah pun menanggapinya biasa saja, namun Mio di sana meyakinkan dia tak sampai melakukan hal apapun dengan April. Mio tak ingin Ivy salah paham, karena Mio hanya ingin menegaskan perkataannya, bahwa dia benar-benar tentang keseriusannya ingin menikah. Sambil tersenyum Ivy pun mempercayai hal itu. Setelah itu Mio mengatakan jika dia tidak ingin memulai semua dari awal atau dengan orang baru, Mio berharap bisa menikah dengan orang yang sudah lama ia kenal. Ivy yang setuju mengatakan hal itu cukup dimengerti karena kalian telah melalui banyak hal bersama, bahkan akan lebih baik jika kalian memiliki tujuan yang sama. Lalu tak lama kemudian Ivy ditelepon oleh seseorang berinisial B. Sontak hal itu membuatnya terlihat panik. Ivy kemudian pamit dan pergi dari sana. Singkat waktu Mio kembali didatangi April, terlihat April masih belum rela Mio meninggalkannya. Mio di sana mengatakan pada April bahwa dia tidak bisa bersamanya lagi. Mio menjelaskan jika April cantik, cerdas, dan mempunyai kepribadian kuat, hanya saja April terlalu garang, dan selalu merasa tidak puas saat di kasur. Hal itulah yang membuat Mio tak bisa kembali bersamanya. Mio hanya bisa mendoakan agar April segera mendapat penggantinya, lalu pergi dari sana. Lalu scene memperlihatkan saat Bianca dan Ivy sedang bobo bareng. Ivy mengutarakan kepada Bianca bahwa dia ingin Bianca membantunya untuk menjadikan Mio sebagai supervisor di hotel ini. Bianca yang mendengar hal itu mengatakan, jika memang dia sangat direkomendasikan oleh manajer, namun dia masih belum punya pengalaman untuk menjadi supervisor. Namun karena Ivy yang meminta, Bianca pun berniat untuk mempertimbangkannya. Singkat waktu, Bianca memanggil Mio ke ruangannya. Di sana Bianca mengatakan bahwa Mio akan dipantau untuk setahun ke depan, sampai sekiranya dia memenuhi syarat untuk menjadi supervisor di hotel ini. Singkat cerita, Mio dan Ivy sedang menghabiskan waktu bersama di sebuah taman. Di sana Ivy mulai jujur kepada Mio, bahwa dia memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis. Hal itu membuat mereka berdua jadi mulai tidak canggung. Ivy juga curhat pada Mio bahwa keluarganya tidak ada yang tahu jika dia seorang lesbi, namun saat itu Mio berkata jika dia akan selalu ada untuknya. Mio juga mengatakan bahwa hal itu akan ia lakukan, karena sebagai penebus kesalahan dia di masa lalu, yang pergi begitu saja meninggalkannya, dan kali ini Mio juga berjanji tidak akan pernah membuat Ivy menangis. Singkatnya setiap Bianca sibuk dengan pekerjaannya, Mio selalu mengajak Ivy untuk menghabiskan waktu bersama. Mio melakukan itu karena agar mereka bisa lebih dekat satu sama lain. Singkat cerita di rumah Ivy, mereka kembali bertemu dan bercerita satu sama lain. Mereka berdua selalu menghabiskan waktu bersama. Mereka berdua flashback ke masa lalu, dan Mio kembali meminta maaf kepada Ivy karena dulu telah menyakitinya. Ivy menjawab dia memang tersakiti. Ivy berkata jujur bahwa dia sebenarnya sangat membenci Mio, karena Mio seakan menghindar dan pergi begitu saja. Bahkan saking bencinya, Ivy juga sampai mendoakan agar manuk si Mio mengecil. Mio hanya bisa mengatakan jika hanya Ivy yang bisa memahaminya. Keesokan harinya, saat sedang bekerja Mio dan Orson kedatangan tamu. Tamu tersebut adalah April yang berniat untuk menginap di hotel tersebut. Mio yang risih dengan kehadiran April, kemudian mendatanginya ke kamar tempat ia menginap. Lagi dan lagi April kembali menggodanya dengan mengatakan bahwa dia sangat merindukan Mio. Mio yang kesal mencoba untuk menyuruhnya pergi dari hotel tersebut, namun hal itu tak bisa dilakukan saat April mengatakan bahwa dia di sini menginap, dan April akan melaporkan Mio jika mengganggu tamu hotel yang sedang menginap. Lalu April yang sudah sakne berat langsung melakukan ini. 10 minutes lang. Setelah selesai digabrut paksa, si Mio terlihat lemas dan tak berdaya ketika keluar dari kamar April. Di malam harinya, terlihat Bianca sedang makan malam dengan Ivy.
Bianca memberikan hadiah untuk Ivy, dan mengatakan jika ada satu hal yang ingin ia sampaikan, kedua orang tuanya akan pergi ke Eropa, dan ayahnya meminta satu permintaan yang tidak bisa Bianca tolak. Ayahnya meminta agar Bianca dan calon suaminya yang bernama Mark, untuk ikut bersamanya. Hal itu pun sontak membuat Ivy kecewa dan berniat pergi. Namun hal itu pun ditahan oleh Bianca. Ivy di sana mengatakan jika dia merasa tak dianggap, karena untuk menemui Bianca dia harus menyelinap ke hotel seperti seorang simpanan, padahal mereka sudah punya hubungan selama 3 tahun. Bianca menjelaskan kembali bahwa dia sudah berbicara pada Mark. Bianca dan Mark berencana untuk melanjutkan aktingnya. Dia akan menikah dengan Mark hanya untuk pura-pura saja, dan kebohongan ini ia lakukan demi keluarganya. Lalu Ivy yang sudah benar-benar kecewa pun pergi dari sana. Singkat waktu, Ivy yang galau menemui Mio dan curhat tentang semua yang terjadi pada hubungannya dengan Bianca. Ivy yang galau terus abok agar bisa menenangkan pikirannya, lalu Ivy yang tumbang akhirnya molor. Mio yang sama-sama abok pun berusaha memindahkan Ivy ke kamar. Saat akan keluar kamar, Ivy menarik tangan Mio dan meminta untuk menemaninya tidur. Mio yang mengatakan jika dia akan tidur di sofa saja, tak bisa menolak saat Ivy memintanya karena dia tidak ingin tidur sendirian. Dan mereka pun bobo bareng. Di lain harinya, Mio kembali bertemu dengan Ivy. Saat sedang menonton TV, Ivy dikejutkan dengan acara berita di TV, yang mengabarkan bahwa Bianca sudah menetapkan tanggal pernikahannya dengan Mark. Sontak Ivy yang kecewa kemudian ditenangkan oleh Mio. Ivy mengatakan jika dirinya bodoh karena telah mempercayai Bianca. Mio hanya bisa menenangkan Ivy, kemudian seperti yang kalian tahu pergablutan pun terjadi. Singkat waktu, Mio dipanggil oleh Bianca ke ruangannya. Di sana Bianca coba meminta bantuan Mio agar dipertemukan dengan Ivy. Bianca meminta Mio agar menyampaikan pada Ivy agar hadir di acara ulang tahun ayahnya. Bianca juga bercerita pada Mio bahwa pernikahannya dengan Mark batal, kemudian meminta agar Mio memberitahu juga hal tersebut kepada Ivy. Bianca kemudian mengatakan jika dia sekarang sudah tahu soal hubungan Ivy dan Mio, yang lebih dari sekedar teman. Kemudian di malam harinya, Mio menemui Ivy di rumahnya. Mio memberitahu apa yang Bianca sampaikan tadi siang kepada Ivy, tak terkecuali tentang pernikahan Bianca dan Mark yang batal. Mio lalu mengutarakan perasaannya pada Ivy. Ia juga mengharapkan agar bisa menikahinya, namun hal itu dipatahkan oleh Ivy yang menjawab bahwa dia juga mencintai Mio, namun Ivy bukan wanita yang tepat untuk jadi istrinya. Jauh dari lubuk hati yang paling dalam, Ivy masih mengharapkan kembali bersama Bianca. Di keesokan harinya, Mio yang sedang di rumah kembali didatangi Bianca. Tujuan Bianca ke sana untuk memastikan apakah Mio benar mencintai Ivy atau tidak, karena jika benar, Bianca akan merelakan Ivy bersama Mio, karena Bianca ingin melihat Ivy bahagia. Namun Mio menyangkal ucapan Bianca, dengan mengatakan bahwa dia memang mencintai Ivy, namun dia lebih memprioritaskan kebahagiaan Ivy. Mio juga ingin jika Ivy hidup bahagia dengan pilihannya. Singkat waktu, Mio mengantarkan Ivy untuk bertemu dengan Bianca yang sedang duduk sendiri, lalu Mio pergi dari sana. Keesokan harinya, Mio kemudian sedang abok ditemani si Orson. Mio curhat pada Orson tentang semua masalahnya. Orson yang mendengar hal itu hanya bisa menegarkan hati temannya itu. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu, terlihat Mio yang sekarang sudah resmi menjadi supervisor hotel, hendak menghampiri Orson temannya. Tak lama kemudian datang Ivy dan Bianca yang telah resmi kembali bersama, dan terlihat juga senyum di bibir Mio, yang seakan telah bahagia melihat mereka berdua bisa kembali bersama. Dan film pun berakhir. Oke guys, mungkin segitu dulu dari Mamang. Hatur nuhun sudah menonton video ini sampai akhir. Like dan subscribe untuk dukung channel Mamang. Oke kalau gitu Mamang cabut dulu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.